Dime tu verdad, me diré que te estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu ada 3. Yang pertama, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat. Yang kedua, yaitu partisipasi menunjukkan kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian warga terhadap kemajuan daerahnya. Nah, menurut Nyoman Brata dan Buya Hamka, partisipasi berarti ikut menyusun, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan. Dengan partisipasi masyarakat, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama pembangunan. Selanjutnya yaitu ada nilai strategis partisipasi. Menurut Joner dalam unit et al. 2023, partisipasi yang penting karena yang pertama itu menjadi sarana pemerintah untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ada meningkatkan kepercayaan publik dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Nah, yang ketiga yaitu merupakan hak demokrasi setiap warga untuk menentukan arah pembangunan. Menurut Slamet, partisipasi terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, partisipasi dalam tahap perencanaan. Pada tahap ini, masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan juga strategi rencana. Nah, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, seperti memberikan ide, kritik, dan juga saran terhadap program dari pembangunan. Nah, yang kedua, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Nah, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan tenaga, uang, material ataupun barang, serta ide-ide dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, partisipasi dalam pemanfaatan. Pada tahap ini, masyarakat dilibatkan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, seperti mengoperasikan ataupun memelihara hasil pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya ada partisipasi masyarakat. Menurut Nelson, dalam Deraha, partisipasi masyarakat terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal. Untuk partisipasi horizontal ini merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang terjadi antara warga dalam satu lingkungan atau komunitas tanpa adanya campur tangan langsung dari pihak pemerintah. Contohnya dapat kita lihat pada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, kerja bakti memperbaiki fasilitas umum, tolong-menolong antar tetangga, serta saling membantu dalam kegiatan sosial. Bentuk partisipasi ini mencerminkan kekuatan, solidaritas, rasa kebersamaan, dan kepedulian sosial antar masyarakat yang menjadi pondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Nah, untuk partisipasi vertikal ini, dia kebalikan dari partisipasi horizontal tadi. Dia itu lebih menunjukkan adanya hubungan dan kerjasama antar masyarakat dengan pihak pemerintah. Partisipasi ini tampak ketika warga ikut terlibat dalam proses pembangunan desa, menghadiri musyawarah, perencanaan pembangunan, memberikan aspirasi dalam penyusunan kebijakan publik, atau turut serta dalam melaksanakan program pemerintah. Melalui partisipasi vertikal, masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan serta mengawasi jalannya kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa partisipasi horizontal dia lebih menekankan kerjasama dan interaksi antar warga. Sedangkan partisipasi vertikal dia lebih berfokus pada kolaborasi antara warga dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan bersama.
Nah, selanjutnya yaitu syarat tumbuhnya partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebenarnya hal itu nggak bisa muncul begitu saja. Namun, masyarakat baru mau ikut terlibat kalau memang ada kondisi yang mendukung. Jadi, partisipasi itu butuh tanah yang subur supaya bisa tumbuh. Nah, menurut Kosambi dan kawan-kawan pada tahun 2025, ada 3 syarat supaya partisipasi ini bisa tumbuh dengan baik, yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan. 3 hal ini saling berkaitan dan sama-sama penting. Nah, yang pertama itu adalah kesempatan. Maksudnya, masyarakat harus punya ruang untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kalau nggak diberi kesempatan, ya jelas mereka nggak bisa berpartisipasi. Misalnya dalam rapat desa atau musyawarah perencanaan pembangunan, warga harus diundang dan dikasih waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Jangan cuma perangkat desa atau tokoh tertentu saja yang berbicara. Semua warga punya hak yang sama buat menyampaikan ide dan saran. Selain itu, kesempatan ini juga berkaitan sama keterbukaan informasi. Kadang masyarakat nggak bisa ikut karena mereka nggak tahu apa yang sedang dilakukan sama pemerintah. Jadi kalau informasi soal program pembangunan dibuka secara transparan, masyarakat jadi tahu dan bisa ikut mikir, oh ini bisa kita bantu, ini bisa kita awasi. Intinya kalau ruang dan informasi terbuka, masyarakat jadi punya kesempatan untuk ikut secara nyata. Nah, selanjutnya adalah kemauan. Nah, yang ini nggak kalah penting. Mau atau enggaknya masyarakat ikut berpartisipasi. Kadang ruang sudah dibuka, tapi kalau masyarakat cuek, ya tetap aja nggak jalan. Kemauan itu muncul dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya, warga sadar nih kalau pembangunan jalan atau perbaikan drainase itu juga buat kepentingan mereka, maka mereka akan terdorong untuk ikut bantu. Masalahnya masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa urusan pembangunan itu cuma tugas pemerintah saja. Jadi mereka itu pasif saja, nggak merasa perlu ikut. Nah, disinilah pentingnya penyuluhan dan pendidikan sosial supaya masyarakat paham nih kalau mereka juga punya peran penting. Pemerintah atau lembaga terkait bisa bikin pelatihan, diskusi warga, atau program pemberdayaan biar muncul kesadaran dan kemauan dari diri masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan. Jadi meskipun ada kesempatan dan kemauan, kalau masyarakat nggak punya kemampuan, partisipasinya nggak akan maksimal. Kemampuan di sini maksudnya bukan cuma kemampuan fisik, tapi juga kemampuan berpikir, mengelola, dan memahami proses pembangunannya. Misalnya, masyarakat nih perlu tahu cara membuat rencana kegiatan, bagaimana mengatur dana, atau bagaimana ikut mengawasi proyek yang sedang berjalan. Kalau masyarakatnya nggak paham, partisipasinya bisa jadi formalitas saja. Misalnya hadir di rapat tapi nggak tahu harus ngomong apa. Makanya pemerintah perlu bantu meningkatkan kemampuan masyarakat lewat pendampingan latihan atau program pemberdayaan. Dengan begitu, warga bisa ikut secara aktif dan tahu apa yang harus dilakukan, bukan cuma ikut-ikutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, yang pertama itu ada kesadaran dan pendidikan sosial yang memadai. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembangunan serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sangat mempengaruhi keinginan untuk berpartisipasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesadaran sosial, semakin besar pula potensi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Yang kedua ada kepemimpinan yang partisipatif dan terbuka. Seorang pemimpin, baik di tingkat formal maupun informal, yang membuka ruang dialog, mau mendengarkan aspirasi, dan secara aktif melibatkan warganya akan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Nah, gaya kepemimpinan yang inklusif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk menyumbangkan ide dan tenaga. Yang ketiga ada transparansi dan akses informasi publik. Keterbukaan pemerintah mengenai rencana, anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan sangat penting.
Ketika masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap informasi, mereka dapat lebih memahami konteks dan tujuan pembangunan sehingga lebih termotivasi untuk ikut serta dan melakukan pengawasan. Yang keempat ada dukungan kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Adanya peraturan, kebijakan, dan lembaga yang secara resmi memfasilitasi dan mengatur partisipasi masyarakat menjadi landasan yang kuat. Ini bisa berupa forum musyawarah yang efektif, mekanisme penyampaian aspirasi yang jelas, atau regulasi lain yang menjamin hak masyarakat untuk terlibat. Yang kelima ada kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Nah, hubungan yang harmonis dan saling percaya merupakan fondasi utama. Masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi jika mereka percaya bahwa pemerintah akan menindaklanjuti masukan mereka. Nah, sebaliknya, pemerintah perlu percaya bahwa partisipasi masyarakat akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah dalam partisipasi masyarakat. Masalah yang pertama yaitu rendahnya kesadaran dan pendidikan politik masyarakat. Banyak warga yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan maupun pengambilan keputusan publik. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka apatis atau merasa tidak perlu ikut berpartisipasi. Pendidikan politik yang minim juga berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Masalah yang kedua adalah dominasi dari kelompok elit sosial dan politik. Dalam banyak kasus, proses pengambilan keputusan hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Hal ini mengakibatkan suara masyarakat umum seringkali tidak terdengar atau tidak dianggap penting. Hal ini membuat partisipasi masyarakat menjadi lemah karena mereka merasa pendapatnya tidak akan berpengaruh. Baik, masalah yang terakhir yaitu kurangnya transparansi dan akses terhadap informasi publik. Masyarakat sering tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan pemerintah, program pembangunan, atau penggunaan anggaran. Ketika informasi tidak terbuka, partisipasi masyarakat juga sulit dilakukan karena mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan atau dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya, hambatan dalam partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali tidak berjalan efektif karena masih terdapat beberapa hambatan utama. Hambatan pertama yaitu minimnya mekanisme partisipasi yang efektif. Seringkali pemerintah memang menyediakan forum seperti musyawarah desa atau rapat warga, tapi kenyataannya forum itu hanya bersifat formalitas. Artinya, masyarakat datang hanya untuk mendengarkan, bukan untuk benar-benar terlibat menyampaikan pendapat atau menentukan keputusan. Akibatnya, aspirasi masyarakat kurang tersampaikan dan keputusan yang diambil lebih banyak berdasarkan pandangan pihak tertentu saja, bukan hasil partisipasi bersama. Nah, hambatan kedua adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya rendah seringkali sulit ikut berpartisipasi secara efektif. Alasannya bisa karena mereka sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gak punya biaya untuk ikut kegiatan, atau kurang mendapatkan informasi tentang program pemerintah. Jadi, partisipasi masyarakat akhirnya lebih didominasi oleh kelompok yang mampu, sedangkan masyarakat kecil cenderung pasif. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek. Partisipasi akan efektif jika didukung oleh kesempatan, kemauan, kemampuan, kepemimpinan partisipatif, dan kepercayaan antar pihak. Hambatan seperti kesadaran rendah dan ketimpangan sosial perlu diatasi agar pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan.